Kesempatan itu aku gunakan untuk meletakkan keris Raga Sukma di hadapan dahiku dan menyambungkan kesadaranku dengan permata merah yang menyala itu. Trak! Permata merah itu pun pecah dan hancur. Aku sempat bingung, namun keberadaan ruh seseorang di hadapan kami menjelaskan kekuatan dari permata berwarna merah itu. Suara ayat-ayat suci mengalun, bagaikan puisi di antara kabut hitam yang hampir menelan kami. Hembusan angin menyentuh kami dengan lembut di antara badai, namun menyayat-nyayat lawan kami. Gambuh rumekso ini, gumam Pak Le. Angin itu memerah dan menelan kabut hitam Ratu Tanusedo, hingga sosok itu terlihat jelas di hadapanku. Saat itu mataku berkaca-kaca. Aku sempat menduga ini, tapi aku tidak berani berharap. Pak Le membakar tubuh kami dengan geni Baraloka yang ia nyalakan dengan api putih dari keris Sukma Geni. Tanpa adanya kabut itu, api Pak Le membantu kami untuk menahan kutukan itu. Tak kusangka kau bisa membimbing mereka sampai sehebat ini, Bimo, ucap sosok roh itu. Rupanya tak hanya aku, Pak Le pun menahan rasa harunya melihat sosok itu. Sosok yang tak lelah mendidikku dan membesarkanku dengan segala yang ia miliki, bahkan dengan segala keterbatasan yang harus ia terima. Bapak, saat itu aku kehilangan diriku sesaat. Semua tak kupedulikan, yang ingin kulakukan saat ini hanya memeluknya. Di bawah rintikan hujan deras, aku memeluk sosok pria dengan pakaian sederhana yang membalas tulus pelukanku. Sedikit berbeda, dulu aku merasa ia lebih tinggi dariku, tapi kali ini aku memeluknya dengan tubuhku yang setinggi dirinya. Kita masih memiliki sedikit waktu setelah ini. Sekarang kita selesaikan urusan Bapak yang belum selesai ini. Aku mengangguk, namun dari perkataannya, aku penasaran dengan sesuatu yang membuat Bapak harus meninggalkan kesadarannya di permata merah itu. Kau masih ingat dia kan, Bimo? Tanya Bapak. Apa maksud Mas Bisma? Bapak melangkah ditemani oleh Pak Le menuju ratu terkutuk itu. Ratu Tanusedo itu menitis pada tubuh Nuri, perempuan yang gagal kuselamatkan saat ini. Kali ini, tolong bantu aku menyelesaikan ini, ucap Bapak. Nuri, anak yang ditumbalkan untuk menikah dengan iblis itu? Tanya Pak Le. Bapak mengangguk. Di antara perbincangan mereka, aku menghampiri Daryana dan Eyang untuk mempersiapkan apa yang direncanakan Bapak. Bodoh. Bahkan setelah mati pun, kau masih mengharap kesadaran Nuri? Aku bukan merasuki tubuh ini. Tubuh ini adalah titisanku, tawa Ratu Tanusedo. Ya, aku hanya tidak akan membiarkan kesadaran anak perempuan itu ikut denganmu ke neraka, balas Bapak. Saat itu, wajah Ratu Tanusedo semakin geram. Aku tidak percaya Bapak menghadapi sosok sang Ratu Trahpaku Jagar itu dengan tenang. Kesadaranku ini sudah melihat kemampuan kalian dari permata merah itu. Dengan rencanaku, kita bisa menolong Nuri, ucap Bapak. Jangan sombong. Kabut terkutuk Ratu Tanusedo kembali menyebar, namun angin merah dari Gambuh Rumekso kembali menahannya. Kekuatan Bapak kali ini tidak main-main. Ledakan api Sukma Geni, Bimo, teriak Bapak. Pak Le mengerti saat itu. Pak Le pun menggoreskan darahnya pada keris Sukma Geni hingga api putih menyala di bilah kerisnya. Tak berhenti sampai di situ. Pak Le mengobarkan api itu dengan tenaga geni Baraloka. Dengan perlindungan Bapak, Pak Le membakar Ratu Tanusedo dengan api putih yang menyala begitu besar. Api ini hanya berguna untuk setan-setan jalanan, tawa Ratu Tanusedo. Memang benar, Ratu Tanusedo tidak merasakan apapun dari kobaran api putih itu. Api itu untuk Nuri, balas Bapak. Murnikan raga Nuri Danan, tambahnya lagi. Aku mengerti. Dengan kekuatan ajian pemutih raga dari permata putih, aku pun mencoba memusnahkan kutukan dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat itu barulah hal yang aneh mulai terjadi. Tubuh Ratu terkutuk itu bergetar dengan aneh. Ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Apa yang kalian lakukan? Teriak Ratu Tanusedo. Hanya memanggil Nuri kembali, balas Bapak. Ratu Tanusedo kesal dan menerjang ke arah kami. Namun Daryana dan Eyang Widarpa bergegas menghadapinya
hingga pertarungan terjadi di antara mereka bertiga. Tapi kali ini dengan kondisi aneh Ratu Tanusedo, mereka berdua bisa mengimbangi sosok itu. Samar-samar terlihat sosok seorang anak kecil dan sosok nenek tua mencoba keluar dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat itu aku mulai mengerti apa yang dimaksud Bapak. Kuatkan dirimu, Nuri. Kakakmu Dinda masih menantimu, ucap Bapak yang juga ikut dalam pertarungan itu. Sementara aku dan Pale mempertahankan ajian kami yang benar-benar menguras tenaga kami. Namun di tengah pertarungan, Daryana menggunakan pusaka tali yang sebelumnya ia kenakan itu untuk menahan gerakan Ratu Tanusedo. Saat itu tali itu menarik ruh seorang anak perempuan yang mendapatkan kembali kesadarannya. Pusaka tali itu menguatkan kesadaran manusia dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat hal itu terjadi, ruh nenek tua muncul dan terpisah dari ruh anak itu. "Teruskan, Daryana," teriak Eyang Widarpa yang juga menyadari hal itu. Benar, pusaka itu menguatkan manusia. Itu membantu Nuri menguatkan kesadarannya, ucap Bapak. Srash! Seketika tubuh Ratu Tanusedo terkulai di tanah dan terlihat kedua ruh yang melayang, seorang ruh anak kecil dan ruh seorang nenek yang begitu tua. Celup! Tanpa membuang waktu, Eyang Widarpa menembus tubuh ruh nenek tua itu dengan cakarnya yang tajam. "Terkutuk kalian!" teriak Ratu Tanusedo. Tanpa tubuhnya, ruhnya tak sekuat sebelumnya. Saat itu Eyang Widarpa menggenggam kepala ruh itu dan mengarahkannya pada Nyi Sedang Rangu. Mata ruh Tanusedo pun terbelalak. Nyi Sedang Rangu yang mendekat perlahan berubah menjadi begitu mengerikan. Wajahnya berselimut kabut hitam dengan begitu banyak mata yang mengalirkan darah. Sebagian wajahnya menunjukkan daging yang terkoyak, memamerkan tulangnya. Tidak. Perwujudanku adalah penggambaran dosa-dosamu. Sakit, hentikan! Roh nenek Ratu Tanusedo saat itu terbakar, tergores, tertusuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Di mata kami ruh itu seperti dimakan makhluk tak kasat mata dan terbakar hangus. "Tidak, aku harus abadi. Aku harus menitis. Aku tidak ingin neraka," berontaknya. "Sayangnya hukumanku tak cukup untuk memurnikan dosamu. Kau akan mendapatkan keabadianmu di neraka," ucap Nyi Sedang Rangu, diikuti dengan musnahnya ruh sang ratu Trah Paku Jagar itu. Setelahnya Bapak mengembalikan ruh anak perempuan bernama Nuri itu ke tubuh Ratu Tanusedo dan meletakkannya di tempat yang aman. Di sisi lain, malam di padang terkutuk. Musnahnya Ratu Tanusedo melepaskan kami dari kutukannya. Kami mendapatkan kembali tenaga kami dengan kekuatan Pale, walau tidak bisa sepenuhnya. Bapak segera mengajak kami untuk berpaling menuju sosok penyebab semua bencana ini. Guntur, Nyai Jambrong dan pasukan Raja Indrajaya terlihat babak belur dan terbaring di tanah. Di hadapan Prabu Jagareksa, terlihat Dirga berusaha berdiri dengan tubuhnya yang terluka. Terlalu berbahaya. Prabu Jagareksa saat itu mengarahkan telapak tangannya ke Dirga, seolah siap melancarkan sebuah serangan. "Matilah," ucap Prabu Jagareksa. Cahaya hitam memancar dari tangan itu. Tapi sebelum serangan itu memancar, keris Dasa Sukma melayang melesat ke punggung Prabu Jagareksa. Celup! Aku merasakan kesadaran Dirga di keris yang melayang itu. Ia menggabungkan kesadarannya dalam keris itu. Sayangnya, luka itu tidak cukup dalam. Namun itu cukup untuk membuat Prabu Jagareksa mengalihkan serangannya. Prabu Jagareksa pun menyadari kedatangan kami dan menyadari kemenangan kami. "Jadi ratuku pun berhasil kalian kalahkan?" ucap Prabu Jagareksa. "Benar, dan berikutnya adalah kau, balasku. Jangan sombong." Prabu Tanusedo berusaha terlihat tenang, namun kami sadar ia dipenuhi amarah yang meluap. "Mundur, kita bangun serangan," perintah Bapak. Kami membantu Nyai Jambrong, Raja Indrajaya, Panglima Brasma, dan yang lainnya untuk mundur.
Pak Lek sudah menyiapkan apinya untuk mengembalikan sedikit tenaga mereka. Sayangnya yang Prabu Jagareksa punya lebih dari ini. Ia mengamuk dan wujudnya berubah begitu saja dengan begitu mengerikan. Ia melayang dengan sayap yang besar dan kuku-kukunya yang tajam seolah menguasai langit. Kekuatan hitamnya menarik perhatian dari makhluk-makhluk yang berperang di tanah itu dan mengikuti perintahnya. Saat itu ratusan dedemit berdiri di belakangnya. Raksasa kuno yang ditahan oleh Bliwaja pun bergabung dengan pasukan itu. Mereka bersiap membantai kami. Musnahkan mereka hingga tak bersisa, perintah Prabu Jagareksa. Ratusan pasukan dedemit berada di hadapan kami. Tak sedikit dari mereka adalah bangsa buto yang bertubuh besar. Aku masih tidak membayangkan bagaimana cara kami melawan mereka semua. Kenapa bingung, Nan? Yang perlu kita lakukan cuma kerahkan semua yang kita miliki. Ucap Cahyo menepuk bahuku dan berjalan melewatiku. Ia mengeluarkan pusaka Linus dan menggenggamnya erat-erat. Kau yakin dengan hal ini? Ucap pusaka itu melalui tubuh Cahyo. Kalau bukan di sini, memangnya untuk apa ilmu itu dipercayakan pada kami? Benar kan, Wonosuro? Balas Cahyo. Suara geraman kecil terdengar bersama munculnya sosok Panglima Kera alas Wanamarta itu. Cahyo pun menaiki tubuh Wonosuro dan meletakkan pusaka itu di tengkuk Wonosuro. Sebuah mantra dibacakan. Kekuatan pusaka Mas Linus meluap, dan dalam beberapa saat, wujud Wonosuro berubah menjadi raksasa yang begitu besar, yang bahkan melebihi tinggi candi-candi di alam ini. Pasukan dedemit itu biar urusan kami. Pastikan kau kalahkan Prabu Jagarongsok itu, ucap Cahyo. Aku mengangguk. Setelahnya, terlihat bara yang menaiki tubuh Wonosudro dan Baswara bersama Kera Wanadharma itu. Pasukan-pasukan kerajaan Kera alas Wanamarta dari alam ini pun mengikuti perintah-perintah mereka. Pertarungan mereka dibuka dengan amukan Wonosuro yang memporak-porandakan barisan terdepan pasukan dedemit Prabu Jagareksa. Kamu mendidik makhluk mengerikan, Bimo, ucap bapak merujuk pada Cahyo. Benar, Mas. Yang lebih mengerikan, aku sering kehabisan ikan asin gara-gara dia, balas Pak Lek. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka. Memang benar, memiliki Cahyo sebagai bagian dari kami memang hal yang mengerikan. Apalagi saat dia membangunkanku dengan sarungnya yang jarang dicuci itu. Melihat perbuatan Cahyo itu, Prabu Jagareksa semakin geram. Ia tak lagi menahan kekuatannya. Lepaskan! Secara cepat tiba-tiba Prabu Jagareksa menangkap Guntur dan mencekiknya di udara. Ia hendak menghabisinya dalam sekejap. Namun Bliwaja melayang dalam wujud Rangda dan melepaskan cengkraman itu. Aku ingin bernafas lega. Namun tiba-tiba Bliwaja terjatuh di tanah, disusul dengan luka-luka yang menghantam pasukan Raja Indrajaya secara bertubi-tubi. Pakde, teriak Daryana yang melesat menyusul mereka. Tak ada waktu lagi. Pecahkan kedua permata itu. Gunakan kekuatan penuh dari permata itu, ucap bapak. Bapak yakin? Tanyaku memandang kedua permata itu. Ia mengangguk. Seharusnya permata itu memiliki kekuatan untuk memurnikan raga Prabu Jagareksa dan menghilangkan ilmu abadinya. Aku mulai mengerti maksud bapak. Namun aku ingat bagaimana cara Daryana menggunakan ilmu itu untuk menghilangkan keabadian Nyai Jambrong. Aku pun menoleh pada Pak Lek berhubungan dengan kekuatan keris Sukma Geni. Kekuatan keris Sukma Geni akan hilang lagi, Pak Lek, ucapku. Jangan takut, cucu buyutku memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk memulihkannya, ucap Mpu Randu yang datang bersama Mbah Jiwo. Pak Lek menoleh ke arah mereka berdua dan mempertanyakannya. Belian Mpu Randu Setro, leluhurku, di catatan teratu merahku, ia dikenal sebagai empu petarung. Jelas Mbah Jiwo yang terlihat semangat mendapati leluhurnya itu. Itu wajar. Yang kuingat Mbah Jiwo hanya memiliki ingatan buruk tentang leluhurnya yang lain. Saat menemui Mpu Randu yang begitu bijak, hal itu membuat dirinya begitu bersyukur. Namun, walaupun ilmu abadinya menghilang,
ia masih terlalu kuat. Ajian skoro demitku hanya bisa kugunakan sekali lagi. Mungkin itu tidak akan lama, ucap Eyang Widarpa. Aku dan Jiwo akan memanggil batu dari langit. Tahan Prabu Jagareksa sampai ritual kami berhasil dan menghantamkan batu itu ke Prabu Jagareksa. Mendengar ucapan itu, aku mulai merasa yakin atas rencana ini. Tubuh Panglima Brasma dan Raja Indrajaya jatuh dari kabut putih yang muncul di sekitar kami. Belum cukup ngobrolnya, mereka bisa mati kalau kalian tidak cepat bertindak. Tiba-tiba Mas Jagat muncul, memindahkan mereka yang terluka dengan ilmunya. Jagat, kau punya tugas penting, ucap Bapak. Bisma? Rupanya Mas Jagat baru menyadari kehadiran Bapak. Sepertinya ia terlalu sibuk melintasi alam untuk menjebak setan-setan yang menyerang mereka. Bagaimana bisa? Tanyanya. Sudah, jangan ngobrol dulu. Mereka bisa mati kalau kalian tidak cepat bertindak, balas Bapak. Mas Jagat membalasnya dengan senyum kecut. Pusatkan kekuatanmu di langit. Pastikan batu langit yang dipanggil Mbah Jiwo dan Purandu jatuh tepat di kepala Prabu Jagareksa, jelas Bapak. Mas Jagat mencoba mencernanya sesaat dan mengerti. Ia pun mendekati kedua empu andalan kami itu. Saat itu aku menghampiri Daryana dan memberikan pusaka putih itu padanya. Kenakan pada keris Raga Sukma. Gunakanlah seluruh kekuatannya, ucapku. Daryana mengangguk mengerti. Mungkin saja dari kejadian ini ia bisa mengenali kekuatan yang bisa memulihkan Eyang Widarpa. Mungkin ini seperti paradoks waktu tentang bagaimana ajian pemutih raga itu ditemukan. Namun bukan kuasaku untuk memikirkan tentang hal ini. Pak Lek pun mempersiapkan keris sukma geninya dan berdiri di dekat Daryana. Ia tahu api putih dari keris sukma geni harus menyatu dengan darah Prabu Jagareksa. Aku dan Daryana meletakkan keris raga sukma kami di depan dahi dan menyatukan jiwa kami. Saat itu secara bersama permata biru dan putih pecah dan mengalirkan kekuatan yang begitu besar di tubuh kami. Sekali lagi, tubuhku berubah dengan rambut putih yang memanjang. Kuku-kukuku menajam, persis seperti apa yang terjadi pada Eyang Widarpa saat ini. Fokus putra, Bapak akan mulai, ucap Eyang Widarpa pada Daryana. Kita bukakan jalan untuk mereka, Eyang, ajakku. Pecahnya permata biru itu memberikan kekuatan yang lebih pada amukanku. Yang paling berbeda, kini aku bisa mempertahankan kesadaranku. Dengan kecepatan yang tak pernah aku rasakan, tubuhku melesat begitu cepat, berlomba dengan Eyang Widarpa menyerang Prabu Jagareksa. Serat, serat. Cakaran-cakaran kami mengincar setiap bagian tubuhnya dan berusaha membuat luka yang bisa menahan gerakannya. Buak! Aku terpental. Namun Eyang Widarpa menggantikan posisiku. Dengan cepat, aku kembali bangkit mengikuti pergerakan mereka yang begitu cepat. Kamu bisa melihat mereka, Dirga? Tanya Mas Jagat. Dirga menggeleng, melihat pertarungan kami yang tak mampu diikuti dengan mata manusia. Namun tidak dengan Nyai Jambrong dan Guntur. Mereka menyaksikan kami dengan seksama, seolah bersiap kapan saja saat kami butuhkan. Briak! Tubuh kami terpental, membentur dinding candi. Prabu Jagareksa menggunakan celah itu untuk mengincar Daryana. Namun saat itu wujud bola api beli wajah muncul bersama serangan Ki Maesa Ombo yang dapat dipatahkan dengan mudah. Setidaknya meladeni serangan itu membuat kami memiliki waktu untuk bangkit dan menyerangnya lagi. Sedikit lagi, teriak Daryana. Cahaya putih semakin besar merasuk ke tubuh Daryana dan keris sukma geni Pale. Takkan kubiarkan, teriak Prabu Jagareksa yang mulai mengacuhkan kami dan menerjang Daryana. Tapi sekali lagi, ia tertahan dan terjatuh menahan sakit. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok makhluk wanita pembawa kutukan di belakangnya. Hihihi, jangan macam-macam, ancam Nyai Kunti yang menanamkan kutukannya pada Prabu Jagareksa. Setan sialan, sungguh rendah kau mengabdi pada manusia, teriak Prabu Jagareksa. Setidaknya aku punya harapan untuk mendapat pengampunan. Buar. Prabu Jagareksa mengobarkan tenaganya
dan seketika membuat Nyai Kunti dan segala yang di sekitarnya terpental. "Pale!" ucap Daryana memberi isyarat. Saat itu Pale menyerahkan keris sukma gendinya, dan seketika aliran kekuatan putih itu merasuk dalam keris sukma gendi. "Sekarang!" teriak Daryana. "Diar!" Seketika tubuh Prabu Jagareksa melontarkan api hitam ke sekitar tubuhnya. Namun saat itu juga tiba-tiba aku dan yang lainnya berpindah posisi, menghindari serangan itu ke berbagai tempat di sekitarnya. "Bagus Mas Jagat," puji Dirga. Kami bersamaan menyerang Prabu Jagareksa. Ia mengincar Daryana, namun ia tidak menemukan keris sukma geni di tangannya. Keris itu berpindah dengan cepat dari satu tangan ke tangan lain di antara kami. Serangan ini harus mengenainya. Kesempatan kami hanya satu kali. Prabu Jagareksa pun tak gegabah. Ia memperhatikan perpindahan keris sukma geni dan membaca strategi kami. Serat! Serangan kami pun menerjang. Pale melesat dengan kerisnya. Namun Prabu Jagareksa membacanya. Ia tersenyum dan menghindari serangan itu dengan mudah. Namun itu bukan serangan utama kami, itu Bara. Ia melesat di titik buta Prabu Jagareksa dengan keris bercahaya putih itu di tangannya. "Bara!" teriakku. Sebelum serangan itu sempat menyentuh tubuhnya, tanpa menatap Prabu Jagareksa menusukkan keris dasa sukmanya pada Bara. Prabu Jagareksa tak terkecoh. "Harapan kalian sudah pupus," ucapnya mengangkat tubuh yang tertembus keris itu tinggi-tinggi. Bara memuntahkan darahnya. Serangan itu benar-benar melubangi tubuhnya. "Bara!" teriakku. Sosok Bara lemas dan kehilangan kekuatannya. Keris di tangannya pun padam dan jatuh ke tanah. Saat itulah Prabu Jagareksa sadar bahwa keris yang dibawa oleh Bara bukanlah keris sukma geni. Sayangnya ia terlambat. Dengan bantuan jagat, Daryana berpindah dan menancapkan keris itu tepat di punggung Prabu Jagareksa. Inilah rencana kami yang sebenarnya. Beruntung, entah bagaimana Bara bisa berinisiatif berpindah ke pertarungan kami. Jika tanpa serangannya mungkin serangan Daryana akan terbaca oleh Prabu Jagareksa. Perlu kau ketahui, hanya yang berdarah Sambara saja yang bisa menggunakan kesaktian keris ini, ucap Daryana. "Terkutuk kalian!" Saat itu kekuatan putih merasuk ke dalam tubuh Prabu Jagareksa dan membuat kekuatan di tubuhnya menguap secara perlahan. Serat, serat. Kami melanjutkan serangan kami, dan setiap serangan keris sukma geni mengikis kekuatan yang membuat makhluk itu abadi. "Mas Jagat, tolong Bara!" teriakku. Pale mengobarkan api geni Paraloka pada Bara, dan Mas Jagat memindahkannya ke tempat Mbok Sar berada. Prabu Jagareksa akhirnya terjatuh. Kekuatan besar telah keluar dari tubuhnya. Sayangnya, kekuatan bertarungnya tidak berkurang sedikit pun. "Mati kalian!" teriaknya mengamuk melepaskan semua kekuatannya. "Jagat, sekarang!" teriak Mbah Jiwo. Mendengar ucapan itu kami menoleh dan melihat sebuah benda besar yang jatuh dari langit. "Bocah asu, jangan berhenti!" teriak Eyang Widarpa. Benar, kami tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Sekali lagi dengan kecepatan yang tak terlihat, kami menghadang Prabu Jagareksa dan menjaganya tetap di posisi batu itu akan jatuh. "Aku takkan termakan trik busuk kalian," umpat Prabu Jagareksa. "Kau sudah termakan satu kali," balasku. Prabu Jagareksa semakin terprovokasi. Kali ini, ia dan tubuhku dan Eyang Widarpa terkoyak dengan serangan-serangan Prabu Jagareksa. Kutukan yang keluar dari tubuhnya membuat kami sulit untuk bergerak, tapi kami tidak bisa berhenti. "Ah, kau tidak punya tempat di alam manapun!" teriakku. Serat, serat. Seranganku dan Eyang menyerang Prabu Jagareksa bertubi-tubi. Kukunya berhasil merobek-robek tubuhku. Tapi saat sedang sengitnya pertarungan, tiba-tiba aku dan Eyang Widarpa menyerang angin kosong. Kami kehilangan Prabu Jagareksa. Namun sebelum kami cemas terdengar suara dentuman dari langit. Boom. Meteor itu menghantam sesuatu. Aku pun menoleh ke arah Mas Jaga dan melihat Nyi sedang rangu, sedang menyalurkan kekuatannya. Lebih mudah memindahkan setan itu ke dekat meteor daripada sebaliknya, ucap Mas Jaga sambil terengah-engah.
"Ah, brengsek, terkutuk kalian, terkutuk!" teriak Prabu Jagareksa yang tak mampu menghindar dari terjangan meteor yang membakarnya. Tanpa keabadiannya ia tidak akan selamat dari kekuatan sebesar itu. Aku menoleh ke arah Cahyo dan melihat setan-setan yang mengikuti Prabu Jagareksa lari tunggang langgang, melihat kekalahan tuannya. Cahyo mulai khawatir dengan amukan Wonosuro. Namun saat itu, Kliwon mendekat ke tubuh raksasa itu, dan sang kera hitam yang bersama Baswara mendekatinya. Wanadharma. Setelah mengetahui akhir pertarungan ini, ia melayang dan menembus tubuh Wonosuro mengambil kembali pusaka pisau linus di tubuh Wonosuro. Aku tak menyangka masih ada sosok kera sesakti itu, bahkan melebihi bayangan kekuatanku akan Wonosuro dan Wonosudro. Aku berganti menoleh ke arah Eyang Widarpa. Aku mengira ia akan semakin tenggelam dalam ajian jagat Segoro Demit, tapi tidak. Ia justru terbaring terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka-luka yang dalam. Beliau aja tak sadarkan diri. Bajiwa menggendongnya dan membawanya mendekat ke Mbok Sar. Perasaan khawatir berkecamuk di pikiranku. Bersamaan dengan itu meteor itu pun jatuh ke tanah dan hancur. Nyi Sendang Rangu melayang di antara puing-puing itu dan memadamkan apinya dengan hujannya. Ia menyingkirkan bebatuan dari meteor yang dipanggil oleh Mbah Jiwo dan Purandu itu. Terlihat sisa-sisa tubuh yang hitam dan hangus terbakar di tengah-tengah benda itu. "Apa sudah selesai, Nyi?" tanyaku. Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku dan mengangguk. Saat itu juga wujudku kembali seperti semula dan tubuhku terjatuh di antara tetesan hujan yang mulai mereda. Sementara itu di bagian lain, perpisahan. Hangat. Aku mengenal sekali kehangatan api Pale ini. Entah sudah berapa kali api ini menyelamatkan nyawaku dari kematian. Aku membuka mata, dan suara gemuruh peperangan masih terdengar dari sisi lain alam ini. Kami berada dalam tabir gaib Mbok Sar, dan kembali ke tempat di mana Buto Kendel beristirahat. "Bara! Bara!" teriak Cahyo berusaha menyadarkan Bara yang dalam keadaan kritis itu. "Pale, tolong Bara dan yang lain," ucapku. Pale hanya menghela nafas. Ia menggeleng melihat keadaan Bara. "Sudah Pale, coba. Eyang Widarpa, beliau aja bisa selamat, walau butuh beberapa hari untuk tersadar. Tapi Bara, organ tubuhnya sudah hancur dan membusuk dengan serangan kutukan Prabu Jagareksa. Jelas Pale." Saat itu aku memutuskan untuk memaksa diri untuk berdiri mendekat ke arah Cahyo. Ia menyandarkan Bara di sebuah batu candi yang besar. "Bara, kau menyelamatkan kami sekali lagi," ucapku menatap wajah yang persis dengan Cahyo itu. Ia menatapku, memaksakan senyuman dengan tubuh yang lemah. "Danan, seandainya aku berhasil kembali ke semestaku, apa sekarang Danan yang ada di sana akan bersedia berteman denganku?" Ucapnya lemah. Mataku berkaca-kaca melihat harapan kecil yang terucap di bibirnya itu. Pasti Bara. Tapi hati-hati, kalau kesal sama kamu dia pasti juga suka ngelempar sandal atau barang ke kepala kamu, balasku sambil mengusap air mataku. "Kenapa kau senekat itu, Bara?" tanya Cahyo. "Nekat? Bukankah kita semua sama? Semua berjuang dengan resiko nyawa kita," balas Bara. Sekali lagi Bara memuntahkan darah. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya terkulai lemah. "Kau benar, Cahyo. Yang kubutuhkan bukan kesaktian, tapi seorang teman," ucap Bara yang hampir kehilangan nafasnya. "Bicara apa kau, Bara? Seorang teman? Kau punya lebih banyak dari itu," ucap Cahyo berusaha menahan air matanya. Ucapan itu membuat Bara melihat ke sekelilingnya. "Hebat Mas Bara, bukan cuma monyet kembar, tapi ada Cahyo kembar juga. Itu keren," ucap Guntur. "Bisa mengecoh Trapaku Jagar dan menyelamatkan mereka bertiga, itu bukan kemampuan biasa," ucap Nyai Jambrong. "Dirga pasti akan nyeritain tentang Mas Bara ke Abah," tambah Dirga. "Kau melakukan hal yang hebat. Leluhurmu pasti bangga padamu," tambah Baswara. Bara tersenyum mendengar ucapan-ucapan itu yang terdengar semakin kecil di telinganya. Ia pun menutup matanya
dan ucapan dari teman-temannya menghantarkannya ke tidur yang panjang. Saat itu air mata kami menetes. Kami tak menyangka akan menangisi sosok yang selama ini menjadi musuh kami. Danan, sudah saatnya. Terdengar suara bapak dengan wujud yang semakin pudar. Bapak, tunggu pak, ucapku. Bapak tersenyum melihatku dan mengusap rambutku. Kamu nangisin apa? Bapak sudah tenang. Dan kamu hidup dengan teman-teman yang baik, ucap bapak. Aku mengangguk. Namun air mataku semakin deras. Danan emang gitu, Pak D. Cengeng, nanti Cahyo beliin susu segar Boyolali dulu biar diem Pak D, sahut Cahyo. Saat itu aku memukul kepala Cahyo sambil berusaha mengendalikan air mataku. Pak, sekarang Danan sudah punya pekerjaan. Ibu juga senang mendidik di sanggar desa Kandimaya, ucapku. Nah ya, bisik Cahyo. Sekali lagi aku menyikut temanku yang kurang ajar itu. Danan juga sudah punya calon pak. Sinden juga kayak ibu, ucapku. Bapak sudah tahu kok. Nah ya kan, kesadaran bapak ini selalu memperhatikan kamu melalui permata itu. Aku mengusap mataku dan wujud bapak pelan semakin pudar. Apa Danan bisa ketemu bapak lagi? Tanyaku. Bapak menggeleng, namun ia tersenyum. Tidak Nan, tapi bapak punya peninggalan di beberapa tempat. Mungkin kamu bisa mengingat tentang bapak dari setiap benda-benda itu. Ajaklah Naya. Mungkin saja dia tertarik dengan kisah masa muda bapak. Mendengar hal itu, hatiku sedikit lega. Itu artinya aku masih bisa merasa dekat dengan bapak bila menemukan peninggalan yang ia maksud. Baik pak, akan Danan cari semuanya bersama Naya. Balasku yang sekarang sudah bisa menerima kepergian bapak dengan tersenyum, walau air mata ini masih menggenang. Itu baru Danan Jaya Sambara. Cahyo, Pak D titip Danan ya. Siap, tenang Pak D. Kalau nakal nanti Cahyo cewer. Cahyo memperagakan pose hormat pada sosok bapak yang perlahan menghilang dari hadapan kami. Saat itu matahari sudah mulai terbit. Suara peperangan mulai berhenti. Dan tentu saja aku sudah bisa menebak peperangan di padang Kurusetra itu dimenangkan oleh siapa. Suara kereta kencana terdengar bersama gelombang pusaran besar yang muncul tertutup kabut. Chandra Mukti mendekatinya dan membentuk dua lorong yang terpisah. Saatnya kami kembali Danan, ucap Raja Indrajaya. Kau berkali-kali menyelamatkan kami, tambah Mas Brasma. Aku akan membalas budi ini, Daryana berkata sambil menggendong Eyang Widarpa yang masih belum tersadar. Ada sedikit pemandangan aneh saat itu. Baswara dan Cahyo saling bertatapan. Tak ada ucapan di antara mereka. Baswara hanya mengacak-acak rambut Cahyo dan pergi meninggalkannya. Pangeran tapi kelakuannya gak jelas, ucap Cahyo. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Namun, sekilas aku menyadari ada kemiripan di antara mereka berdua. Pasukan dari zaman Indrajaya pun kembali melintasi kabut itu, dan kami pun menyusul memasuki lubang yang satunya. Dengan bantuan Buto Kendil, kami bisa melewati lubang dimensi itu dengan aman. Tepat saat kabut tersingkap, aku melihat wajah seorang wanita yang benar-benar sangat ingin aku temui. Saat ini semua berakhir, dan aku beruntung. Kini ia berada di balik kabut itu menyambut kedatangan kami dengan wajahnya yang penuh rasa cemas. Nah ya, Mas pulang. Epilog dari kisah ini di Desa Dirga. Suara pintu rumah yang diketuk membuyarkan tidur siang Dirga yang jarang sekali ia nikmati saat berlatih di rumahnya Nyai Jambrong. Dirga, bangun, jangan molor terus, teriak Mas Jagat dari luar. Masuk saja, Jagat, bangunin sendiri Dirganya, teriak Abah mempersilahkan Jagat masuk. Siap bah, balas Jagat, yang segera memasuki rumah dan menuju kamar Dirga. Ia melihat keadaan kamarnya yang jauh lebih tertata rapi dibanding sebelum kepergiannya berlatih. Bangun cepat, ada yang mau ketemu. Ada apa sih mas? Jarang-jarang bisa tidur siang begini, balas Dirga. Udah ikut aja. Jagat menarik Dirga dari kasurnya. Ia tidak sempat mengganti celana pendeknya dan hanya memilih mengambil sarung untuk menutupi kakinya itu. Ya ampun mas, buru-buru banget, ucapnya. Saat itu Jagat mengajak Dirga ke sebuah hutan tempat ia sempat bersembunyi dari serangan Trapaku Jagar. Sudah ada yang menunggu di sana. Anak perjaka tidur di siang bolong. Hati-hati ketularan takdir jomblonya Jagat.
ucap sosok itu. Ampun Nyi, ampun ya ampun. Udah tahap penjajakan ini, bantah Jagat. Sosok itu adalah Nyi Sendang Rangu yang sengaja datang menemui Dirga. Nyi, wajah Dirga tersipu saat bertemu Nyi Sendang Rangu dengan pakaian seadanya itu. Sudah gak usah malu. Saya tahu kamu gak ganti baju pasti kelakuan Jagat kan? Ucap Nyi Sendang Rangu yang mengambil posisi duduk di salah satu batu. Ia mengeluarkan sebuah benda yang hitam dan usang. Saya hanya mau mengantarkan ini. Nyi Sendang Rangu memberikan benda itu pada Dirga. Apa ini Nyi? Dirga mengambil benda itu dan mengambil posisi duduk bersama Jagat. Keris Dasa Sukma. Hanya itu yang bisa saya ambil dari tubuh Prabu Jagareksa saat itu, ucap Nyi Sendang Rangu. Dirga menatap bilah besi tua itu sambil menghela nafas. Ya sudah Nyi, akan lebih baik jika aku tidak perlu menggunakan benda ini lagi, ucap Dirga. Aku setuju, tambah Mas Jagat. Nyi Sendang Rangu mengangguk mengerti maksud Dirga. Saya mengerti, tapi mungkin saja kamu ingin mengetahui sesuatu di balik obsesi Prabu Jagareksa terhadap keris itu. Nyi tahu? Nyi Sendang Rangu menggeleng. Tapi kalau seseorang yang mungkin bisa menempa keris itu kembali, pasti kamu sudah tahu orangnya kan? Iya Nyi, tapi untuk itu sepertinya aku masih harus mengantri, balas Dirga. Nyi Sendang Rangu tersenyum dan berdiri dari tempatnya. Ia pun berpamitan pada Jagat dan Dirga setelah urusannya selesai. Dirga memandang bilah keris Dasa Sukma itu. Mereka berdua merasa bahwa sisa-sisa keris Dasa Sukma itu yang pernah direbut Prabu Jagareksa itu akan membawa mereka ke perjalanan yang lain. Sementara itu di sisi lain, di bawah pohon beringin asrama. Sepertinya kita akan berpisah di sini, ucap Cahyo di hadapan Danan dan Naya. Aku tanya sekali nih Jul, kamu lagi ndak bercanda kan? Ini bukan soal jarak Klaten ke Magetan loh, balas Danan. Untuk kali ini enggak Nan, kayaknya sekarang kita punya tujuan perjalanan masing-masing. Anggap saja kita lagi jalanin perintah dari Pak Le. Danan melihat sosok seseorang yang bersandar di batang pohon beringin itu, Chandra Mukti. Masalahnya tempat yang kamu datangi itu gak bisa didatengin cuma dengan naikin Vespa Simba loh Mas Cahyo, tambah Naya. Tenang aja, semua akan baik-baik saja kok. Aku hanya merasa harus membalas perbuatan bara. Setelah kukalahkan keris terkutuk di alamnya, aku akan segera kembali, jelas Cahyo. Setelah selesainya pertarungan itu, Cahyo meminta Chandra Mukti untuk membawanya ke alam di mana bara lahir. Ia berjanji dalam hatinya untuk membuat perjalanan bara ke alam ini tidak sia-sia. Ia ingin datang ke semesta itu dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah bara perbuat. Kau jadi melakukan perjalanan dengan Naya kan? Tanya Cahyo. Danan mengangguk. Sepertinya ia tidak bisa lagi menghalangi Cahyo. Akan kuceritakan semua tentang Bapak saat kau kembali nanti, ujar Danan. Aku tunggu. Mas Cahyo gak pamit sama Sekar? Tanya Naya. Seketika wajah Cahyo berubah cemas. Lah itu aku takut dia kepikiran, balas Cahyo. Ya udah, ntar aku pamitin. Aku bilangin Cahyo lagi magang di kebun binatang luar pulau, ledek Danan. Wah, asem kowe Nan, kesal Cahyo memukulkan sarungnya. Cahyo ingin melangkah berpaling, tapi ia berhenti sejenak. Tolong sampaikan sama Sekar Nan, bilangin Mas Cahyo cuma pergi sebentar. Mas Cahyo gak pamit karena gak mau Sekar khawatir. Mas Cahyo gak bisa ngelihat wajah cemas Sekar, kepikirannya bisa 3 hari. Bilangin juga, saat kembali nanti pasti aku bakal ngajak Sekar ke jenjang yang lebih serius. Mudah-mudahan Sekar mau nunggu Mas Cahyo. Dan misalnya Mas Cahyo ndak kembali, udah Mas, Sekar cuma mau denger sampai situ aja. Tiba-tiba seseorang perempuan muncul dari balik salah satu pohon di sana. Sekar? Cahyo kaget. Saat itu Dana Naya tertawa terbahak-bahak melihat muka merah Cahyo. Bahkan Chandra Mukti yang menunggu dari jauh saja ikut tertawa. Asem, kau yang ngerjain aku Nan? Danan berusaha menghindar dari sabetan sarung Cahyo. Tapi saat Sekar mendekat, seketika Cahyo menjadi jinak. Sekar gak cemas. Sekar percaya sama Mas Cahyo pasti kembali. Sekar cuma mau pesan ke Mas Cahyo, jangan makan sembarangan. Kalau makan pisang atau buah dari pohon, dicuci dulu. Kalau tidur jangan malam-malam. Dan jangan nekat. Sama satu lagi Mas, biarpun alam ini memiliki banyak semesta, Tuhan itu cuma satu. Jangan lupa kewajibanmu ibadah, ucap Sekar. Cahyo menggaruk kepalanya mendengar nasihat dari Sekar. Iya sudah,
Mas pamit ya. Sekar mengangguk. Masa sayang Sekar. Apa mas? Tanya Sekar. Enggak apa kok bisik-bisik? Enggak, udah Mas pamit dulu ya. Saat itu Cahyo berlari dan seekor kera kecil melompat dari atas pohon ke bahunya. Wajahnya begitu merah, tapi aku cukup senang melihat Cahyo pergi dengan semangat. Terlebih aku dan Naya benar-benar terhibur melihat wajah Sekar yang sumringah mendengar bisikan Cahyo yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Tamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya hatam juga. Terima kasih sudah membaca atau menyimak kisah ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bagian cerita yang menyinggung, atau ada intonasi dari saya yang salah ejaan, salah logat, dan salah lainnya ya. Mohon dimaafkan. Fakta Sejarah mengucapkan banyak terima kasih untuk penulisnya, Mas Dioseta. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menyimak di Fakta Sejarah. Kalian sangat berarti di sini. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.